Lebih ke nggak ingin bahwa kehadirannya sebagai ayah tuh semakin lama semakin kabur Sekarang sudah kabur kan. Harusnya dia boleh didekatkan ke siapapun, tapi jangan kurangi porsi. kedekatan anak ini kepada ayah kandungnya. Anak-anak itu kan begini. Anak itu kalau kita dekatkan dengan siapapun, maka dia akan menganggap itulah orang yang terbaik buat dia. Apalagi orang yang kita dekatkan ini nggak pernah kasih larangan. Kita kan nggak pernah jatuh dengan hal besar, tapi kan kita suka jatuh di hal-hal kecil. Ya, kita harus bisa menghargai hal-hal kecil, baru kita bisa menghargai hal yang besar. Jadi sesuatu itu, kesalahan itu kan dimulai dari hal yang kecil. Ini kan nggak benar, ya. Terus belum lagi adanya suatu statement-statement, misalnya rumah ini gua yang bangun dengan almarhum papa, isiannya aku. Jadi Ruben hanya mengingatkan gitu loh. Janganlah artinya sebagai tamu seperti tuan rumah, bersikaplah seperti layaknya seorang tamu gitu. Janganlah mengaku-ngaku sesuatu yang bukan properti kita. Dia hanya ngomong seperti itu aja, nggak ada hal-hal yang lain. Ruben hanya minta jadwal ketemu gitu loh. Terus kalau misalnya dia keluar kota, ya ngomong dong biar anak-anak tinggal sama dia, jangan dititipin keluarga. Ini kenapa nggak disampaikan apa ini situasi dan kondisinya, kan begitu. Terus kemudian ya hubungannya dia dengan anak kan juga jadinya semakin berjarak kan, karena nggak pernah ketemu juga diawas-awasi kan gitu Masih kan. sampai sekarang? Iya, Setelah yang mau berangkat umroh tuh ketemu lagi nggak? nggak pernah ketemu. Karena kalau misalnya ketemu, pasti Ruben akan membagi video kebahagiaan dia bertemu dengan anaknya setelah umroh. Kalaupun Ruben misalnya ingin menutupi kebahagiaan dia bertemu dengan anaknya setelah umroh, nggak mungkin pihak sebelah nggak akan membagi bahwa anaknya sudah diberikan berkumpul sama Ruben untuk menunjukkan bahwa dia adalah wise karena sudah memberikan. Tapi ada Dua-dua kan nggak pernah ada postingan kan? tapi ada mencoba mungkin Bang Ruben menghubungi, mau dong ketemu, aku udah pulang umroh nih gitu. Gini dia, kesabaran itu kan ada batasnya, upaya itu kan ada batasnya. Ya bagaimanapun Ruben itu kan seorang laki-laki, ya. Jadi kalau misalnya untuk bertemu dengan anak aja pun harus ada birokrasi yang harus dijalankan dan kemudian dia sudah berulang-ulang bertahun-tahun seperti pengemis yang mengemis waktu untuk bertemu dengan anaknya. Lama-lama kan kita jenuh juga. Kita kan boleh dong kita tiba-tiba udahlah males lah gitu loh. Apakah itu kejahatan? Apakah itu kesalahan? Tidak dong. Kalau bicara masalah salah ya harusnya jangan dibikin dong ayah ini jadinya akhirnya hopeless untuk mencoba meminta waktu lagi. Karena udah terlalu lama dia tidak pernah diladenin ketika bicara mengenai masalah jadwal untuk berkumpul sama anaknya. Gitu. Jadi diambillah jalur tadi tidak. mengajukan review supaya nanti tidak. gimana Jadi masih ada lagi ya. Oh, oke. Jadi kan kemarin kita sudah bicara itu ya, selain masalah jadwal itu kan kemudian kan kita ada Ruben juga pernah ada sampaikan anak-anak jangan dong diajak untuk ikut live TikTok berjualan. Jangan dong anak-anak dilibatkan, baca komen ini segala macam. Karena menurut Ruben anak-anak nggak harus terlibat dengan hal-hal yang seperti itu. Masih Dan di bawah malam umur juga kan? masih di bawah umur dan malam itu adalah harusnya anak-anak istirahat karena besok sekolah atau buat PR gitu loh. Nah tapi kan ketika itu disampaikan di waktu yang pertama kan saya sudah sampaikan kan dibilang kan jangan ikut campur kan gitu artinya kan. Nah jadi kan Ruben juga nggak pernah langsung speak up kan, nggak pernah. Nah dia diam saja gitu loh, dia diam saja, oke sabar. Tiba-tiba setelah ada beberapa peristiwa-peristiwa yang lain, keluarlah dia dengan kata-kata cang cing cong, Iya, yang sempat dibahas. dan lain-lain. Dan ini menimbulkan kemarahan publik. Ya publik Publik jadi melihat kok terpecah. begitu, kok tidak menghargai, tidak menghormati. Dan akhirnya mulailah orang-orang yang merasa tindakan itu tidak etis, mencari jejak digital, bermunculanlah jejak-jejak digital live TikTok yang dianggap mereka itu tidak pantas, tidak ini, tidak itu. Sehingga desakan-desakan agar anak-anak ini diselamatkan, karena udah ada unsur eksploitasi, KPAI sudah ngomong, Komnas Anak sudah ngomong, sesuatu yang kami udah tahu Ruben sudah tahu dari awal, tapi tidak ingin membesar-besarkannya, tapi kemudian pecahnya di publik karena kesalahan lidahnya dia sendiri dan orang yang di sekitarnya. Ya ini kan membuat kami kan tidak lagi bisa pura-pura enggak tahu bahwa ada situasi yang seperti itu. Ya, udah karena sudah terpublish gitu loh. Jadi jangan bilang oh ini mereka yang enggak, itu karena seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian Ruben yang mengakui mencintai anak-anaknya tapi kemudian di ruang tertutup dia sudah ingatkan jangan dibawa untuk live TikTok tapi tidak diindahkan, Ruben hanya mengelus dada, dia nggak ingin menjadi besar, tapi ketika pecah di publik, kalau dia tetap tidak berupaya untuk menyelamatkan anak-anaknya dengan meminta hak asuh anak,
maka orang akan berpikir Ruben ini hanya omon-omon, bilang sayang tapi anaknya dieksploitasi, tidak melakukan upaya apapun untuk menyelamatkan anaknya. Jadi akhirnya sesuatu yang sebenarnya mau dilakukan secara diam-diam akhirnya menjadi upaya yang dilihat dan disorot oleh masyarakat. Tapi beberapa kali Bang Ruben kan juga sempat memposting kekasih dari Mbak SW nih gitu kan, dengan mungkin ada sedikit pandangan dia bahwa harusnya nggak kayak gitu. Ya dia mengambil POV dari sosok ayah dong pasti gitu kan. Tapi sebenarnya ada keinginan apa dengan mungkin memposting dari mantan kekasih? Nggak ada keinginan sebenarnya, ya nggak ada keinginan apa-apa. Karena Ruben kan nggak ingin aja anaknya itu dilibatkan dengan hal-hal yang seperti Ada itu. parenting yang berbeda dengan Iya, ketika Bang Ruben iya, langsung nggak? iya. Kenapa? Parentingnya ada yang berbeda nggak? Mungkin Bang Ruben sempat bilang nggak boleh gini. Ada dong, ya kan ada. Orang mungkin melihatnya kecil, permen gitu misalnya. Tapi kan atau ya kan begitu ya permen. Tapi kan kita kan nggak pernah jatuh dengan hal besar, tapi kan kita suka jatuh di hal-hal kecil. Ya kita harus bisa menghargai hal kecil, baru kita bisa menghargai hal yang besar. Jadi sesuatu itu, kesalahan itu kan dimulai dari hal yang kecil. Betul kan? Betul. Jadi artinya jangan orang berpikir cuma permen aja dong loh. Tidak, tapi ada aturan yang mungkin sudah ditetapkan oleh mereka itu bahwa permen itu tidak boleh gitu loh. Karena bagian di bawah umur permen itu ada zat mungkin gula ini semua segala macam yang bisa membuat dia jadi semakin Beras lah kalau semualah. kata ibu-ibu. Nah, jadi ada hal-hal yang kemudian itu dicampuri gitu loh. Kan ini kan nggak benar ya. Terus belum lagi adanya suatu statement misalnya, rumah ini gua yang bangun dengan almarhum papa, isiannya aku gitu misalnya. Terus kemudian karena ada statement-statement seperti itu yang nggak pernah kita sanggah, Ruben sanggah, sehingga akhirnya terjadi kesombongan orang-orang yang melakukan live TikTok di tempat itu, termasuk juga mungkin ya dimanfaatkanlah oleh pasangannya si S kan begitu artinya kan dengan iklan-iklan seperti itu. Jadi Ruben hanya mengingatkan gitu loh, janganlah artinya sebagai tamu seperti tuan rumah, bersikaplah seperti layaknya seorang tamu gitu. Janganlah mengaku-ngaku sesuatu yang bukan properti kita. Dia hanya ngomong seperti itu aja, nggak ada hal-hal yang lain. Sebenarnya kan ini kan sesuatu hal yang normal saja kan begitu. Karena kan itu kan nggak benar gitu ya. Hanya itu aja. Jadi kalau secara pribadi orang bilang cemburu nih, ya buat apa cemburu gitu loh. Lebih ke nggak ingin bahwa kehadirannya sebagai ayah tuh semakin lama semakin kabur. Sekarang sudah kabur kan? Karena kan artinya kan kalau misalnya anak-anak itu kan begini. Anak itu kalau kita dekatkan dengan siapapun maka dia akan menganggap itulah orang yang terbaik buat dia. Apalagi orang yang kita dekatkan ini nggak pernah kasih larangan. Udah pasti ini dewa nih buat dia nih kan gitu. Ini papa terbaik. Wah pasti karena nggak pernah ditegur, nggak pernah dilarang. Ini kan juga cara-cara yang salah. Harusnya dia boleh didekatkan ke siapapun, tapi jangan kurangi kedekatan anak ini kepada ayah kandungnya. Tapi ini kan terjadi perbedaan yang sangat mencolok ya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.